Hari ini saya lagi di Desa Nengerang. Katanya hari ini tuh ada acara sunatan ya Bu ya? Atau acara ngeureut. Wah, hari ini Abdi sareng Teh Lela dan Bu Asikah mau masak dengan porsi yang cukup besar nih untuk keperluan acara sunatan. Pertama, Abdi merebus telur nih. Sepertinya telur memang menu wajib ya di setiap daerah jika ada acara. Bu Asikah juga langsung bagi-bagi tugas nih. Abdi dan Teh Lela memotong bahan yang akan dimasak. Sedangkan Ibu sibuk menghaluskan bumbunya. Awas ya Bu, jangan sampai salah atau tertukar bumbuna. Menilihai euy si Ibu ngulek bumbuna. Urusan goreng-menggoreng serahkeun ke Abdi Bu. Ya angkat Pak, lek dah heula. Oh, mohon Bu. Ya, Pak. Wah, untung Ibu ingetin angkat telurnya. Abdi lupa euy, tadi lagi ngerebus telur. Gini nih, kalau serba bisa, sambil goreng kentang, Abdi juga ngangkat telur. Hebat kan Abdi? Wah, Teh Lela juga kebagian masak euy. Sebelum diolah jadi masakan, telur yang sudah direbus digoreng dulu nih. Senengnya ya bisa masak berdampingan sama Teh Lela. Teh Lela mulai memasak telur nih. Pertama, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Masak hingga harum. Tambahkan potongan gula merah biar tambah gurih nih rasanya. Tambahkan air juga nih biar nanti bumbu dapat meresap ke dalam telur. Setelah bumbu matang, masukkan telur yang telah digoreng. Aduk hingga bumbu menyerap. Oke, telur baladonya sudah matang nih. Kita lanjut ke masakan selanjutnya ya. Kita buat sambal goreng kentang ya. Hampir sama nih prosesnya sama telur balado. Masak bumbu yang telah dihaluskan hingga matang. Jangan lupa tambahkan gula sebagai penyedapnya. Masukkan air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Sementara saya masak kentang, Teh Lela mengolah bahan untuk membuat mie goreng. Hayu Teh, rebus mie-nya. Begitu juga Abdi masukkan kentang ke dalam bumbu yang sedang dimasak. Aduk hingga bumbu meresap ke dalam kentang. Setelah dirasa bumbu menyerap sempurna dan matang, sambal goreng kentang siap untuk disajikan. Untuk menu selanjutnya, Abdi mau masak buncis nih. Tapi sebelumnya, ada Teh Lela yang mau masak mie. Wah, kalau Teh Lela yang masak mah, gak usah diragukan lagi ini mah. Pasti enak. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan dan masak hingga matang. Masukkan sedikit air agar bumbu tidak gosong. Setelah bumbu masak, masukkan mie dan aduk hingga rata. Teh, Abdi temenin masak ya. Gatel euy ngeliat Teteh masak. Abdi juga masak buncisnya deh. Bumbu yang sudah Ibu haluskan, Abdi masak hingga matang nih. Gak mau kalah sama Teh Lela, buncis juga Abdi masukkan ke dalam wajan. Wah, gak terasa euy, 4 masakan hampir jadi dalam waktu singkat. Memang ya, apapun jika dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Tah, setelah diaduk rata dan bumbu menyerap pada masing-masing masakan, mie goreng dan sayur buncis juga siap untuk disajikan. Wah, mantap euy. Karena lagi pandemi, jadi tidak banyak nih yang datang, hanya tetangga terdekat saja. Jadi jumlah beseknya juga tidak banyak. Nah, ini udah jadi nih masakannya. Sekarang kita tinggal ke acara sunatannya. Sebelum Abdi mengikuti proses hitanan atau keret, Abdi mau buat makanan pengganti nasi yang udah jarang banget dijumpai. Nah, kali ini saya lagi bersama Ibu Khotimah nih. Mau bikin makanan tradisional khas Jawa Barat, yaitu nasi oyek ya Bu ya. Walau disebut nasi, tapi ini terbuat dari singkong loh. Pertama, singkong dikupas dulu nih dan dibersihkan. Lalu dipotong-potong dan direndam dalam air. Lalu singkong hasil rendaman ditumbuk hingga lembut.
Urusan numbuk-menumbuk mah biar abdi aja ya, Bu. Ada yang tahu nggak sejarah dari nasi oyek? Ini adalah nasi yang ada saat masa penjajahan. Karena beras mahal dan sulit didapat, warga Jawa Barat, khususnya Kampung Abdi, memanfaatkan bahan yang ada untuk dibuat menjadi makanan pokok. Langsung ke dia. Dan akhirnya terciptanya nasi oyek. Setelah lembut, singkong diayak menggunakan nyiru. Hasil ayakan digolong atau digoyang-goyangkan hingga menjadi butiran. Wah, Bu Hotimah meni jago pisan menggolongnya. Sudah jadi deh nih bahan nasi oyeknya. Ini bisa dijemur terlebih dahulu atau bisa juga langsung diproses menjadi nasi oyek. Agar tidak menunggu lagi, abdi sareng Bu Hotimah langsung membuat nasi oyek nih. Yang parut salapan. Oh, mohon Bu. Wah, ternyata menggunakan kelapa nih untuk membuat nasi oyeknya. Tambahkan parutan kelapa sebagai campuran untuk membuat nasi oyek, agar rasa dari nasi oyeknya menjadi lebih gurih. Kini tinggal mengukus nasi oyeknya menggunakan seeng. Tidak menunggu lama, nasi oyek siap untuk disantap. Makanan sudah siap nih. Kini abdi mau ikut proses acara hitanannya nih. Nah, saya sudah bersama Bapak Bengkongnya nih yang mau memimpin acara sunatan. Tapi sebelumnya ada acara saweran dulu. Tujuannya biar diberi kelancaran dan memberi kebahagiaan kepada yang lain. Seperti itu. Hal pertama yang disiapkan oleh Bengkong adalah bahan saweran. Tidak sembarang bahan nih, ternyata semua ada maknanya. Permen yang biasanya mempunyai rasa manis memiliki arti supaya amis budinya atau baik sikapnya kepada sesama teman sebayanya. Uang juga memiliki arti memberi rezeki dan kebahagiaan kepada sesama. Sambil mendoakan sang punya hajat dan bersyair dengan bahasa Sunda, beliau sesekali melemparkan saweran yang berisikan beras, permen, dan juga uang. Sawer sunat sendiri memiliki makna nasihat atau petuah untuk yang disunat. Acara sawer sendiri memang merupakan acara khas dari adat Sunda. Dalam arti luas, sawer memiliki makna suatu ritual yang menandakan syukuran atau kebahagiaan dengan cara membagi-bagikan rizki kepada anak-anak. Anak-anak saling berebut untuk mendapatkan uang atau permen yang dilempar oleh sang kuncen ke arah pengantin sunat. Aduh, capek juga nih. Lumayan tapi dapat 3.000. Acara sawernya sudah selesai, kita langsung ke acara sunatannya. Kini langsung proses hitanannya nih. Biasanya pengantin sunat dikelilingi oleh para lelaki di kampungnya sambil sholawat. Bukan hanya itu, biasanya proses hitanannya juga dibarengi dengan pemasangan petasan. Rame kan kampung abdi mah? Kalau menurut Bapak Kuncen, selain buat hiburan, ini juga agar tangisan anak yang disunat tidak terlalu terdengar karena tertutup suara petasan yang meledak. Setelah disunat, biasanya orang-orang yang tadi bersolawat langsung memasukkan uang ke dalam wadah untuk menyawer sang pengantin sunat. Wah, unik ya. Langsung kaya nih pengantin sunatnya. Setelah proses sunatan selesai, masih ada satu lagi nih proses yang harus dijalani. Kahirupan namanya, atau kehidupan kalau bahasa Indonesianya. Sang anak pun diikat menggunakan tali pada ayam. Ini sebagai tali kehidupan yang diibaratkan pada ayam. Lalu, tali pada keduanya dipotong sambil didoakan untuk keselamatan sang anak.
Nah, ini baru benar-benar selesai acaranya. Tinggal makan-makannya aja. Kebetulan Abdi sudah lapar pisan, euy. Sebelum makan, kita doa dulu ya. Biar yang hadir juga diberi keselamatan. Yang musuh ya. Nah, sekarang udah selesai nih acara sunatannya. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan negaranya. Sekarang kita tinggal menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ayo Pak, makan Pak. Ini dia yang sudah Abdi tunggu-tunggu. Makan. Wah, udah jarang banget nih. Bahkan udah lupa rasa dari nasi oyek. Padahal menurut para orang tua di sini, jadi makanan sehari-hari pada zaman dulu loh. Nasi oyek termasuk saksi sejarah saat masa sulit nih. Susahnya mendapatkan beras, masyarakat di Sukabumi memanfaatkan singkong sebagai pengganti nasi. Jadi terciptalah nasi oyek. Walau sederhana, tapi rasanya teh meniraos pisan. Pas banget dimakan pakai lauk apapun. Mantap lah. Ada yang tahu nggak pohon kacang hijau seperti apa? Coba tebak cara panennya gimana? Atau ada yang pernah coba rasa dari kue jahe khas Sukabumi? Penasaran? Makanya pantengin terus jejak anak negeri Trans 7.